mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Musi Caritas Palembang. Kalau boleh tahu nama mbaknya siapa ya? Nama saya Wira Marlinta. Oh, dipanggilnya siapa mbak? Wira. Wira. Oh, baik mbak Wira. Gimana mbak keadaannya hari ini? Lumayan baik. Lumayan baik. Tapi dari lumayan baik mbaknya itu kayak seperti ada yang ditutupi, seperti kayak ada masalah gitu ya mbak ya. Iya, Mbak. Jadi tujuan saya di sini saya mau mewawancarai dan juga memberikan mbak solusi jika mbak ada masalah yang mbak hadapi sekarang. Apakah mbaknya bersedia mbak? Iya, Mbak, saya bersedia. Baik, kalau begitu mbak bisa mbak ceritakan ada masalah apa yang mbak alami sekarang yang sangat sulit mbak hadapi, mbak terima sekarang. Kita bisa sharing-sharing gitu mbak. Jadi sebulan yang lalu saya mendapatkan kabar kalau nenek saya itu meninggal. Nah, pada saat itu saya tidak ada di dekat dia karena saya kuliah merantau jauh. Oh, Nah, kuliah. Neneknya ada di mana mbak? Neneknya di Mentawai. Oh, Sekarang mbaknya saya di asli Palembang. Oh, mbaknya asli Mentawai, Ya, merantau asli Mentawai. Palembang. Iya, merantau di Palembang. Jadi saya kuliah di sini. Tiba-tiba kemarin itu saya dapat kabar kalau nenek saya meninggal. Nah, kabarnya pun saya dapatnya di sosial media adik saya. Saya lihat dengan caption turut berduka cita seperti itu. Lalu saya tanyakan ini benar apa enggak. Terus adik saya jawab, iya kak, benar nenek sudah nggak ada. Saya tanya apa sih sakitnya, nggak tahu juga karena orang tua saya kemarin itu nggak dapat kabar sama sekali kalau nenek saya lagi sakit. Jadi orang tua saya nggak tahu. Oh, jadi waktu itu mbak mengetahui dari sosial medianya adik mbak. Iya. Dalam waktu itu orang tua mbak juga tidak ada menghubungi mbak gitu. Iya, tidak ada. Soalnya orang tua saya beda kampung dengan nenek saya. Oh, beda kampung. Jadi orang tua saya nggak tahu kalau kondisinya lagi sakit. Nggak ada yang memberitahu dari kampung nenek saya, nggak ada yang memberitahu. Jadi itulah yang saya sedihkan, Mbak. Saya sudah besar seperti ini, masa nggak bisa bantu keluarga saya sendiri? Karena kan saya dekat sekali sama nenek saya dari kecil. Saya diasuh oleh nenek saya, dibesarkan hidup berdua sama nenek saya. Jadi ketika saya dewasa nggak bisa berbuat apa-apa, Mbak. Itu sih yang saya sedihkan, Mbak. Kalau boleh tahu sebelumnya nenek mbak itu memang sudah ada penyakit yang diderita atau gimana, atau ada yang lain mbak? Kalau sejauh ini sih setahu saya nenek saya sehat, cuman kemarin katanya kata papa saya cuman batuk saja, terus meninggalnya mendadak, cuman sehari dia sakit. Cuman sehari. Mendadak berarti ya mbak ya? Nggak tahu mungkin ada penyakit lain apa gimana, nggak tahu soalnya nggak ada yang ngasih kabar, Mbak. Neneknya mbak itu tidak dibawa ke puskesmas atau dirawat atau gimana mbak? Tidak, jadi nenek saya meninggalnya di rumah. Nggak ada yang tahu kalau nenek saya sudah meninggal, soalnya sakitnya cuma sehari saja, besoknya sudah nggak ada seperti itu. Jadi kayak terkejut sekali saya, Mbak. Apalagi pada saat dia meninggal pun saya nggak bisa datang mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya, saya nggak bisa datang, Mbak. Baik, kalau boleh tahu neneknya mbak itu meninggal kapan ya kejadiannya? Sudah sebulan yang lalu, Mbak. Oh, berarti masih baru ya mbak ya? Iya, masih kental sekali kesedihan saya, Mbak. Terjadinya tadi di rumah, meninggal secara mendadak ya mbak ya, tidak ada yang tahu juga keluhan penyakitnya apa. Iya. Gitu. Jadi bagaimana keadaan mbak sekarang dengan mengetahui adanya berita dan kabar? Kalau pertama kali tahu saya benar-benar shock gitu, saya kaget, ini nenek saya kenapa, padahal setahu saya dia sakit. Bahkan selama saya kuliah di sini pun jarang kita video call, nggak pernah, malah nggak pernah. Putus komunikasi ya mbak ya? Karena kan di sana sinyalnya susah, jadi saya benar-benar shock, kaget. Bahkan seharian saya nggak bisa makan gitu, cuman keingat ya ampun nenek saya pengen sekali balik waktu itu, cuman nggak bisa. Pada saat itu benar-benar jadwal kuliahnya padat sekali, nggak bisa ditinggal, Mbak. Seperti itu. Kalau untuk sekarang kondisinya sudah lebih mengikhlaskan lah, Mbak, sudah bisa gitu. Baik, saya juga cukup prihatin mendengar masalah yang
menimpa Mbak dan keluarga Mbak alami sekarang. Saya tahu betapa sedihnya gitu kan Mbak, ditinggal sama orang yang kita sayangi, apalagi Mbak juga yang hidupnya dari dulu dari kecil diurus sama neneknya Mbak gitu kan. Saya juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi saya hanya menyarankan Mbaknya banyak-banyak berdoa aja ya Mbak. Iya, Mbak. Lebih mengikhlaskan, doa yang terbaik juga selalu dikirimkan untuk nenek Mbak. Terus Mbaknya juga jangan lupa berdoa untuk keluarga Mbak yang ada di kampung. Jadi selama Mbak kuliah di sini Mbak belum pernah pulang kampung? Belum pernah pulang. Oh, jadi Mbaknya sekarang udah semester berapa? Sudah semester 4. Semester 4. Oh, berarti udah lama, udah hampir 2 tahunan ya Mbak ya? Iya. Nggak pulang. Nggak pulang. Nah, apalagi kan Mbak nggak pulang-pulang dari awal kuliah sampai sekarang udah semester 4. Saya tahu rasanya pasti sedih, apalagi misal kalau ada hari raya gitu kan, Iya, Mbak. nggak bisa kumpul sama keluarga. Jadi Mbaknya di sini harus banyak-banyak sabar, berdoa, harus lebih giat lagi menggapai impian dan cita-citanya Mbak gitu ya Mbak. Tunjukin sama keluarga Mbak kalau Mbak bisa sukses ke depannya, Amin. bisa membalas jasa-jasa orang tua yang udah berusaha mencari uang untuk membayar perkuliahan Mbak dan kebutuhan Mbaknya di sini. Amin. Jadi kalau saran saya itu aja sih Mbak. Kalau boleh, apakah Mbaknya ada lagi yang ingin berbagi sama saya, sharing? Sudah nggak ada sih Mbak, semuanya sudah dikeluarkan. Saya juga lega tadi Oh, mendengar sudah masukan lega. dari Mbak. Oh, ya udah kalau begitu terima kasih ya Mbak untuk waktu dan kesempatannya, karena bisa berbagi sharing solusi juga untuk Mbak, dan saya juga bisa memberikan apa yang bisa saya berikan ke Iya. Mbak. Kalau begitu saya permisi ya Mbak. Kalau misal nanti saya ada waktu, kita bisa sharing-sharing lagi, kita bisa berbagi lagi ya Mbak. Mbak. Baik, kalau begitu saya permisi ya Mbak. Ya, Mbak. Selamat Terima kasih. siang. Selamat siang.